langsung dipecat. Oke. Ucapan hari Senin nggak perlu. Maksudnya apa sih? Prit-prit. Boleh tidur di kelas. Kalau menurut gue gini, guru BP tidak guna. Saya sangat setuju. Nyatanya saya tidak berubah jadi baik, malah jadi jauh dari agama. Bangsat. Itu mah emang Anda aja yang brengsek, jangan nyarain guru BP dong. Ada lagi yang bilang, upacara tidak perlu karena bau ketek. Bangsat, bukan saya yang ngomong ya. Ini saya sebut. Akun Instagramnya adalah Adita J underscore. Bangsat. Hilangkan skripsi. Hilangkan ranking kelas. Boleh pakai sepatu warna-warni. Jam pelajaran dikurangi. Rubuhin pagar. Bangsat, Anda siswa atau fans and chat? Yang bodoh. Biasanya ya. Tapi gue mau nanya sama kalian. Menurut kalian, guru mukul murid itu boleh nggak? Itu deh, kita gitu dulu. Menurut kalian, guru mukul murid dengan tujuan mendidik boleh atau enggak? Gitu deh, kita mulai dari situ dulu aja deh. Soalnya kan beberapa kali kan dari tahun ke tahun ya, mau tahunnya tahun berapapun, ini selalu jadi kontroversi kan. Selalu ada di setiap tahun selalu ada video viral di mana oknum guru itu melakukan atau dianggap melakukan tindak kekerasan kepada muridnya dengan main tangan, main pukul. Nah, menurut kalian sebagai masyarakat, eh, kalau ada guru memukul murid itu boleh atau tidak? Bangsat banget. Iya benar sih. Ini ada kalau sekolah internasional sih memang di sekolah internasional gue belum pernah melihat ya ada guru yang memukul muridnya. Karena gini. Yang sebenarnya kalau ada kasus pemukulan guru terhadap murid yang harus kita lihat di sini adalah apakah benar pemukulannya itu dilakukan untuk motif mendidik. Itu dulu harus dipastikan. Harus dipastikan saat guru memukul murid itu niatnya untuk mendidik atau tidak. Kalau dia memukul murid karena punya masalah pribadi atau mungkin karena gajinya kecil terus kayak aku sebal dengan dunia ini terus dia lampiaskan dengan memukul murid ish. Nah, itu salah menurut gua. Bangsat di SD Impres boleh mukul murid. Tapi jujur ya gue dulu ya waktu sekolah ya gue ditampar berkali-kali loh sama guru. Tapi gue tidak pernah merasa itu salah karena kayaknya bahkan pada saat itu gue merasa gue layak ditampar. Satu hal nih gue inget. Jadi waktu itu gue pernah di sekolah, di kelas, udah selesai ngerjain ulangan. Bukan udah selesai ngerjain ulangan. Jadi gue disuruh nyatet. Sorry bukan ulangan. Gue disuruh nyatet terus gurunya keluar. Gue udah selesai nyatet yang ada di papan tulis. Terus gue ngambil gitar gue, terus di depan kelas tuh gue main gitar, main gitar terus nyanyi. Gue inget banget waktu itu gue nyanyi lagu Padi, semua tak sama. Semua tak sama. Satu kelas kayak singelong gitu kan. Yang gue nggak tahu adalah di kelas sebelah itu lagi ujian. Tapi kan gue nyanyi-nyanyi kan semua tak sama. Wah gitu. Ada guru BP masuk ditampar gue. Tak. Habis itu gitar gue diambil senarnya digunting. Tak gitu. Saat itu waktu gue masih itu gue kalau nggak salah SMA, waktu gue SMA, gue nggak marah waktu ditampar karena gue saat itu merasa iya juga sih kalau dipikir-pikir di sebelah ulangan kenapa saya nyanyi lagu Padi itu juga anjing sih. Boleh asal nggak berlebihan dan sesuai konteks. Gimana coba contohnya? Memukul tidak berlebihan dan sesuai konteks itu gimana? Coba. Apa setiap guru harus diajarin teknik bela diri? Memukul yang tidak gimana coba? Tidak berlebihan dan tidak sesuai konteks itu gimana? Ada juga yang bilang katanya enggak. Soalnya di rumah aja udah digebugin. Masa di sekolah digebugin lagi sama guru? Mohon maaf itu mah anjing parah banget. Ada lagi yang bilang boleh. Orang goblok emang harus dikerasin Bang Cok. Hmm. Kalau gua rasa sih orang bodoh kan permasalahannya di daya tangkap dia sebagai manusia. Berarti kalau masalahnya di daya tangkap dia, yang harus diadres adalah permasalahan daya tangkapnya. Itu yang harus diadres dengan cara pendidikan. Kalau daya tangkapnya kurang, terus kita menganggap supaya dia jadi pinter, dia harus kita pukul,
Masalahnya apa, solusinya apa? Kagak boleh, asalkan guru agama yang di Aceh, bangsat. Boleh, yang penting jangan pakai jurus MMA. Oh, banyak yang setuju ya. Guru boleh mukul murid, menarik, menarik. Boleh, tapi kalau dipukul balik jangan meninggal. Waduh. Di sekolah internasional yang ada Emon. Kenapa? Boleh, lebih boleh kalau ada masalah guru sama muridnya. Tergantung niat gurunya apa. Gue mau tanya deh, menurut kalian guru boleh nggak mukul murid? Ya, kalau menurut kalian guru boleh nggak mukul murid? Murid. Ada lagi nih, apa nih, apa nih? Malahan kalau orang goblok tambah ditempeleng yang ada gangguan mental. Bener juga ya, misalnya dia goblok nih. Emang emang dia daya tangkapnya kurang. Habis itu bodoh kamu, dipukul, jeder. Ya ampun. Yang tadinya mungkin dia cuman bodoh karena keseringan dipukul, dia bodoh dan geger otak. Karena gini, kalau menurut gue gini, gue percaya kekerasan itu bukan solusi dari sebuah masalah. Kalau kita punya masalah, ya solusinya adalah ya masalah tersebut gitu, dan kekerasan bukan solusi dari semua masalah menurut gue. Ini ada Keisha Alvaro. Boleh bang, asal gurunya nggak lagi kena cacar. Mohon maaf. Nggak gini. Maksud, sorry, sorry. Coba gue. Guru, karena nggak kena cacar. Oh, supaya nggak ketularan. Oke, 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 oke. Kalau menurut gue gini. Guru memukul murid, gini, kalau cuman sekali pukul ya, kayak ditampar begini, mungkin itu maksudnya untuk mendidik, mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi kalau ditampar sekali, tampar dua kali, ditoyor, itu mah udah dendam pribadi menurut gue. Kalau masalah akademis nggak boleh, tapi kalau masalah attitude boleh. Oke, attitude yang seperti apa? Menurut kalian, kelakuan seperti apa yang pantas dipukul? Ngerti nggak maksud gue? Kita bahas dulu nih, menurut gua. Ini menarik nih, apakah guru diperbolehkan untuk memukul murid? Karena setahu setahu gua, tugas guru adalah mendidik. Nah, konsep mendidik nih gimana nih? Boleh bang, asalkan gurunya nggak punya tangan, bang. Sat. Kenapa? Gua rasa sih guru boleh mukul murid ya kalau dia guru bela diri sih menurut gua. Kalau dia guru bela diri sih boleh. Kalau buat gua sih, apakah guru boleh memukul murid? Menurut gua sih yang harus dipastikan adalah gini, kalau lu kan tujuan guru kan mendidik murid. Jadi yang harus dia pastikan adalah apakah punishmentnya atau pukulannya kepada murid ini efeknya mendidik atau efeknya hanya akan membuat dendam. Itu dua hal yang berbeda. Oke? Gua kasih tahu. Pada saat guru memukul murid, yang harus guru pahami adalah pukulannya ini akan memberikan efek muridnya jadi lebih baik atau muridnya dendam sama gurunya. Itu jadi dua hal yang berbeda. Karena kalau yang ada muridnya cuma jadi dendam dan benci, berarti tujuannya untuk mendidik tidak tercapai. Gitu loh. Misalnya contoh, attitude-nya dia songong kan. Dia masuk apa segala macam. Terus dipukul, cetas. Nah, apakah dengan memukul murid, murid ini jadi tidak songong lagi? Itu kan juga harus ada penjelasan lebih lanjut gitu. Menurut gua kayaknya menghukum tidak harus memukul. Menghukum itu adalah konsep konsep struktur yang ada hasilnya harusnya. Kalau memukul, gua rasa kecenderungannya cuma bikin orang dendam sih. Kalau buat gua ya. Dipukul pakai buku rumus Pitagoras. Bangsat, lebih diganti aja bang, gak usah mukul, diganti gas air mata. Mohon maaf, kenapa jokes anda agak brutal kayak si Alvaro, bangsat. Boleh asal jangan dibanting. Kalau murid nggak sengaja, nggak gini gini gini. Ini bukan gue yang komen, ini bangsat nih dari Urma ini XX. Kalau murid nggak sengaja meniduri guru, fine fine aja sih. Kalau misal guru yang bersangkutan memukul murid tersebut, gini.
Yang namanya meniduri itu tidak ada yang tidak sengaja. Karena prosesnya panjang. Harus ketemu dulu, harus buka baju dulu. Tidak ada yang tidak sengaja. Gak ada orang yang konteksnya ditiduri. Hah? Sorry, gue gak sengaja. Gak mungkin. Karena prosesnya panjang. Gak sengaja itu adalah nyenggol. Nyenggol gak sengaja. Karena kan tek, gitu itu gak sengaja. Bangsat. Ini ada apa lagi nih? Ada pertanyaan-pertanyaan nih. Bang, kok lo agak kurusan? Karena saya beberapa hari ini kardio. Biasa, semangat-semangat awal tahun. Udah lah, males gue bahas. Tentang pendidikan. Jangan langsung main mukul atau nampar. Yang ada malah dendam. Ya iyalah. Menurut gue, menurut gue pendidikan tuh harus disesuaikan oleh zaman. Mungkin ada zamannya di mana pemukulan itu memberikan hasil terbaik. Mungkin ada zamannya. Tapi apakah itu zaman sekarang? Nggak tahu kita. Ini ada yang nanya nih, Keisha Alvaro dia nanya, Bang gue punya teman agnostik. Harus saya dakwahi atau kita teruskan ke jenjang ateis? Waduh. Kalau Anda punya teman agnostik, tidak usah didakwahi. Ditemenin aja udah. Karena siapa tahu itu fase. Bahas agama, anjing kenapa gue bahas agama? Nggak mau ah. Pokoknya gue mau ngasih tahu tanggal 6 Januari nanti. Sekarang udah tanggal 3 ya. Gak terasa men, kita udah 3 hari dari 365. Dari 365 hari, kita udah 3 hari. Berarti udah tinggal 365 kurang 32. 362 hari lagi. Tanggal 6 nanti, gue akan mulai lagi tour gue 20 kota. Yang kloter kedua di Purwokerto. Gue akan mulai tour gue di Purwokerto. Di Purwokerto nanti, maaf saya bebas, itu kota pertama di tahun 2023. Tinggal 10 kota lagi. Kota terakhir akan ada di Jakarta di bulan Februari tanggal 18. Beli tiketnya. Buat teman-teman yang ada di sekitaran Purwokerto juga beli tiketnya. Kenapa? Karena ada banyak materi baru yang akan saya bawakan untuk kloter kedua di kota Purwokerto ini. Jadi gua rasa lo semua nggak akan nyesel. Dan untuk teman-teman yang di Bali, maaf saya bebas, di Bali itu kita tambah kuota karena antusiasmenya banyak banget. Di Bandung juga kita tambah kuota. Jadi teman-teman yang ada di sekitaran Bandung beli aja tiket maaf saya bebas. Yang di sekitaran Bali juga beli tiket maaf saya bebas. Yang akan gue janjikan adalah gue akan menyuguhkan jokes-jokes atau materi-materi stand up yang tidak hanya lucu, karena kalau lucu sudah pasti lucu, yang bukan cuma lucu tapi akan bikin kalian mikir, akan bikin kalian sepertinya mas-mas ateis ini betul gitu. Gue akan bawa jokes-jokes seperti itu, dan tentunya tiketnya paling murah 400, paling mahal harganya 500.000. Langsung aja cari. Dan buat yang bertanya, kok mahal sih Cok? Kok tiket stand up mahal sih Cok? Ya karena itu adalah bentuk penghargaan Anda terhadap seni komedi itu sendiri. Dan karena bikin materi stand up tidak mudah. Gitu. Oke deh kalau begitu itu saja. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di live selanjutnya. Gue Coki Pardede signing out.